Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Enggar Septiani Tias. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Di video kali ini, saya akan membahas materi kelompok kepentingan, mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Yuk, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Definisi kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest group didefinisikan sebagai sekelompok orang dengan berbagai tujuan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lainnya. Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Latar belakang kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Dulu disebut kelompok penekan atau pressure group. Akan tetapi karena muncul anggapan bahwa tidak semua kelompok kepentingan mengadakan penekanan, maka disebut dengan kelompok kepentingan. Tujuan kelompok kepentingan. Yang pertama yaitu memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat, serta menghindarkan keputusan yang merugikan. Yang kedua yaitu melindungi kepentingan anggotanya dari dominasi penyelewengan oleh pemerintah atau negara. Yang ketiga yaitu wadah pemberdayaan masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai pengawasan dan pengamatan terhadap jalannya pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu wadah kajian dan analisis bagi segala aspek pembangunan nasional. Sifat-sifat kelompok kepentingan. Yang pertama yaitu independen, yang berarti bebas menjalankan visi dan misinya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Yang kedua yaitu netral, yang artinya dalam menjalankan fungsinya tidak tergantung pada pihak manapun. Yang ketiga yaitu kritis, yang artinya bahwa dalam menjalankan tugasnya harus didasari oleh data-data serta fakta dan analisis mendalam dengan menggunakan metode analisis yang benar. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mandiri, berarti dalam menjalankan fungsinya dilakukan dengan asa dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Pembagian kelompok kepentingan menurut Almond dan Powell. Yang pertama yaitu kelompok kepentingan anomik, yaitu kelompok kepentingan yang muncul secara kebetulan. Contohnya yaitu persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi. Yang kedua yaitu kelompok kepentingan non-asosiasional, yaitu suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal. Contohnya persatuan warga Batak di Jakarta. Yang ketiga yaitu kelompok kepentingan institusional, yaitu kelompok kepentingan yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan. Contohnya seperti TNI, Polri, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kelompok kepentingan asosiasional, yaitu kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik. Contoh kasus kelompok kepentingan. Konsep proses pembuatan kebijakan oleh Profesor Ilmu Politik John Kingdon bisa menjelaskan mengapa Kartu Prakerja didorong sebagai kebijakan menghadapi pandemi. Ia menggambarkan proses pembentukan kebijakan sebagai pertemuan antara masalah, solusi, dan keinginan politik di atas kertas. Siklus kebijakan di Indonesia dimulai dengan proses evaluasi, kemudian legitimasi, dan diakhiri dengan implementasi. Dalam kasus Kartu Prakerja, pemerintah berpacu dengan waktu untuk mengintervensi dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembuatan kebijakan, pejabat pembuat kebijakan di tingkat atas mendelegasikan proses pencarian solusi kepada beberapa birokrat yang kemudian berkonsultasi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Sekian dulu pembahasan materi tentang kelompok kepentingan kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.